Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarani Amalia dari ruang 009 NIM C1C022034. Baiklah, dalam presentasi saya malam ini, saya akan menjelaskan tentang stelsel dalam pemungutan pajak, kendala pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Adapun pokok bahasanya yaitu stelsel dalam pemungutan pajak, kendala pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Yang pertama, stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, stelsel fiktif. Stelsel fiktif yaitu stelsel yang dipakai misalnya menganggap bahwa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak adalah sama untuk setiap tahunnya. Maka setelah tahun pajak berakhir dapat diketahui besarnya penghasilan wajib pajak. Maka sudah dapat ditentukan besarnya pajak untuk tahun berikutnya. Yang kedua, stelsel aktif atau stelsel real, yaitu pemungutan pajak didasarkan pada keadaan atau penghasilan yang nyata atau sesungguhnya diterima wajib pajak. Dalam sistem ini, penarikan pajak hanya bisa dilakukan dengan cara pemungutan pada akhir tahun pajak atau belakang. Nah, halving. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Stelsel campuran yaitu untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua sistem tersebut, yaitu sistem anggapan dan sistem real. Dan pada awal tahun, besarnya utang pajak yang dikenakan pada wajib pajak dihitung berdasarkan sistem anggapan, sehingga pada awal tahun sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak fiktif. Yang ketiga adalah kendala pemungutan pajak. Adapun kendala-kendala dalam pemungutan pajak, yang pertama, kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri. Yang kedua, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah. Dan ketiga, database yang belum lengkap dan akurat. Dan keempat adalah lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Adapun bentuk-bentuk perlawanan pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Misalnya, perkembangan intelektual dan moral seseorang, misalnya kurang sadar dalam membayar pajak, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat, dan sistem kontrol yang mungkin kurang baik yang dilakukan oleh fiskus atau pemerintah. Yang kedua adalah perlawanan aktif. Perlawanan aktif pajak terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tax avoidance, yaitu upaya meringankan pajak dengan tidak melawan undang-undang. Contohnya adalah mengajukan keringanan pajak. Yang kedua adalah tax evasion, yaitu upaya untuk meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang. Contohnya adalah penggelapan pajak. Dan keempat adalah pihak yang terkait dalam perpajakan. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam perpajakan, yang pertama adalah masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya pajak berarti iuran wajib dari masyarakat. Dan yang kedua adalah instansi pemerintah, contohnya Menteri Keuangan, Wakil Komisi, Sekjen, Kemenku, Sekjen Kemendikbud, Polri, TNI, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu penggolongan pajak. Penggolongan pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama menurut sifatnya, yang kedua berdasarkan cara pemungutan, yang ketiga berdasarkan lembaga pemungut. Adapun menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak yang selain daripada benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya adalah PPh wajib pajak luar negeri. Yang kedua itu berdasarkan cara pemungutannya juga terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh semua wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPN dan PPNBM. Yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga pemungut. Berdasarkan lembaga pemungut juga terbagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran
rutin negara dan untuk pelaksanaan pembangunan APBN, contohnya PPH, PPN, PPN, BM, PBB, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah. Contohnya adalah atau APBD. Contohnya adalah PKB, pajak bangsa asing, pajak tontonan, pajak reklamnya, dan lain-lain. Baiklah, itulah presentasi saya malam ini. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.